Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mulai bisa misa offline, datang ke gereja. Dan ketika kita ekaristi tentu saja kita berdoa. Kita mendengarkan bacaan, ada bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Kalau misa harian itu bacaan pertama dan bacaan Injil. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Nah sekarang bagaimana sabda itu bisa tumbuh dalam hidup kita. Ditambah lagi kalau Bapak Ibu rajin mengikuti praise and worship setiap hari Minggu pukul 17 atau 5 sore, itu mau memperkaya, memperkuat iman kita. Renungan saya pun yang begitu sederhana ini tidak ada maksud lain supaya kita semakin dekat punya iman yang semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Semua yang kita dapatkan tadi gereja, entah ketika mengikuti praise and worship secara online, misa offline, atau juga ketika kita beribadat, ibadat yang lain, rosario mungkin, ada yang masih melakukan jalan salib, atau juga doa Angelus pukul 6 pagi, pukul 12 siang, pukul 6 sore, atau koronka kerahiman ilahi. Itu saya hanya mau mengatakan demikian. Seperti hanya dalam bacaan Injil pada hari ini Rabu 20 Juli 2022, di mana bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 1 dan sampai dengan 9, kita ini sudah mendapatkan diri kita ini ibaratnya tanah. Kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi, diri kita ini adalah tanah. Dan kita sudah dalam diri kita, ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, sudah ditabur benih-benih iman yang mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, tumbuh berkembang sehingga kita menjadi orang yang beriman semakin kuat kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, percaya kepada Tuhan Yesus, sadar bahwa diri kita ini digerakkan oleh Roh Kudus, di mana kita harus terus-menerus berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar dalam kehidupan ini. Benih-benih itu sudah ditanam ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Tinggal masalahnya, diri kita ini atau juga hati kita ini, aku ini, sudahkah menjadi tanah yang subur, menerima benih-benih kehidupan, benih-benih kasih yang sudah ditabur oleh Kristus, katakanlah, ke dalam hati, ke dalam diri kita. Atau apa yang membuat benih itu tidak berkembang, benih iman itu tidak berkembang? Mungkin kesombongan kita, keangkuhan kita. Mungkin karena kita ini suka mabuk-mabukan, katakanlah, suka main judi, suka narkoba. Itulah dia, ilalang-ilalang, itulah dia batu-batu, itulah duri-duri, semak duri yang menghimpit sehingga iman kita tidak bisa bertumbuh. Kita suka bersahabat dengan orang-orang yang begitu gampang mengajak kita terjerumus ke hal-hal negatif, menyeleweng, korupsi, melakukan kejahatan. Itulah dia racun, katakanlah, penghalang tumbuhnya iman di dalam hati, di dalam diri, di dalam hidup kita. Lalu kita mau apa? Bapak Ibu, mari kita sadar bahwa kita harus membersihkan diri kita. Aku harus membersihkan diriku dari batu-batu tersebut. Usir burung-burung yang mengganggu kehidupan iman kita, seperti dari dalam bacaan Injil yang memakan benih-benih iman tersebut. Bersihkan itu ilalang-ilalang rumput yang mengganggu bertumbuhnya iman kita. Usirlah segala ketakutan, usirlah segala hal-hal negatif, sehingga benih iman itu tumbuh subur di dalam hati, di dalam diri kita, dan kita sungguh mengikuti Tuhan Yesus, dan akhirnya perbuatan kasihlah
wujud kasihlah yang bisa kita nyatakan. Bapak Ibu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, rumput, racun, batu, pohon-pohon yang berduri itu, ilalang yang berduri itu, sehingga saya tidak lagi bisa tumbuh dalam iman. Mari kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.